jelas sekali bahwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akte yang menghilangkan semua saham saya itu tidak disahkan. Jadi sebetulnya dari berbagai Tiga bawang dulu ya. Ada. karena tinggal seketika, tapi sudah diputuskan nomor perkaranya, nomor pasalnya ini. Nah, apa namanya? Pasalnya adalah pasal 26, pasal 32, dan pasal 374. Jadi sudah diputuskan diterima untuk diselesaikan, untuk diproses. Ibu, selama pemeriksaan di atas apa aja yang diserahkan dan sudah ditanya belum sih Bu? Jadi semua barang bukti diserahkan. Seperti tadi, jadi misalnya barang bukti bahwa saya hanya mengeluarkan minta untuk keluar sebagai pengurus, bukan sebagai pemilik. Barang bukti bahwa pemilik saya, kepemilikan saya di sini hilang. Barang bukti lagi bahwa kepemilikan saya di PT Uber Taksi juga sudah dikeluarkan. Lalu ada bukti-bukti, beberapa bukti, ada bukti dari notaris bahwa saya tidak ikut pada saat pembuatan akte. Lalu tiba-tiba hilang. Lalu ada bukti lagi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi di situ jelas sekali bahwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akte yang menghilangkan semua saham saya itu tidak disahkan. Jadi sebetulnya dari berbagai bukti, kalau menurut saya sudah cukup jelas. Kan bukti dari kesalahan-kesalahan yang ada, termasuk bukti dari notaris masyarakat, yaitu notaris yang membuat akta yang menghilangkan saham saya, itu juga saya serahkan. Jadi dengan perubahan itu dan bukti bahwa yang membuat hilangnya saham tidak sah, maka sebetulnya sudah cukup menjadi bukti yang cukup sempurna bahwa akte itu tidak berlaku. Bu, balik lagi mengulang sedikit nomor perkaranya sendiri, Bu. Nomor perkaranya 266, 372, dan 374. Itu ditujukan ke pihak siapa aja, Bu? Ditujukan ke Purnomo, Prawiro, dan kawan-kawan. Kawan-kawan siapa aja, Bu? Apakah salah satunya ada suami dari Jadi nanti ini akan dalam proses, nanti akan diproses karena dia bukan pelaku langsung, jadi akan diproses. Tapi kalau menurut Pak Kamarudin, ini kan masa ya nggak tahu apa-apa sebagai seorang yang ikut sebagai pemilik. Namun kalaupun tidak, masih ada tahap kedua, dan tahap kedua dia akan dipanggil langsung suaminya. Untuk uang yang 10 miliar itu yang per bulan 10 miliar itu kan dia barusan dapat 10,4 miliar. Ya, saya tidak tahu dari mana dapatnya, tapi dia dapat. Jadi demikian banyak hasil dari PT Uber, tapi tetap saja dari mana? Apakah sebagian bukan hak saya? kapasitas suami dari Nikita sebagai apa, Bu? Dia, saya nggak tahu persis di Uber ya, karena mereka juga merahasiakan. Tapi saya lihat di data pengurus bank itu tidak mungkin dia masih dalam level tidak. Jadi dia masih level dia akan otomatis jadi pemimpin setelah ini. Jadi mestinya sudah dikaderisasi, mestinya. Tapi saya belum tahu. Berarti ahli waris juga dong, Bu, yang bersangkutan. Dia pakai ahli waris.
Bu, mungkin sampai sekarang ini sudah ada itikat baik nggak sih Bu dari pihak mereka sendiri? Kalau itikat baik tidak saya lihat, karena dipanggil pun tidak pernah mau, dipanggil untuk berdamai kan tidak pernah mau. Sekarang kalau kita lihat wartawan sendiri berbicara dengan mereka, tidak ada yang mau juga. Bu, mungkin kalau boleh tahu tuh total kerugian yang Ibu alami berapa sih Bu? Jadi saya ada beberapa tahap ya, ada tahapan. Untuk tahapan sekarang yang saya perkirakan 200 miliar. Ini dalam jangka berapa tahun Bu? Jangkanya dari tahun 2001 ya. Tapi nanti ada tahap kedua itu lebih besar. Kurang lebih berapa Bu? Ya kalau saya lihat itu saham dari PT Bluebird Tbk. Saham PT Bluebird Tbk itu ternyata PT Bluebird Tbk sahamnya nilainya turun terus. Jadi saya nggak tahu nanti pada saat perkaranya selesai apakah jadi kosong atau malah bertambah, kan nggak tahu. Bu, sepanjang Ibu tahu nih, suami dari seorang Nikita itu sendiri di organisasi perusahaan tersebut sudah berapa lama sih bagian dari organisasi di perusahaan itu masuk? Saya nggak tahu persis, tapi tahun 2013 pada saat RUPS pertama dari PT Bluebird Taksi setelah tahun 1992 itu dia sudah ada. Oh, namanya sudah ada? Sudah ada dan ikut dalam rapat, jadi mestinya sudah mempunyai suatu jabatan. Bu, mungkin melihat dari kehidupan Nikita Willy dengan suaminya kan yang begitu glamor, apalagi mereka tidak ada itikat baik ke ibu-ibu, sempat menyayangkan nggak sih dari sifat mereka gitu? Sebetulnya kalau dilihat dari sebelumnya, jadi keseluruhan saya juga menyayangkan kenapa sih sudah cukup kaya kok masih mau mengambil hak orang lain. Artinya tidak menuntut kemungkinan Ibu juga Akan melaporkan Indra Priawan juga Bu? Ini tahap keduanya. Bu, di tahap kedua. Kalau tahap pertama itu namanya DKK, tergantung keadaan apakah dia cukup dilibatkan atau tidak, karena dianggapnya kemungkinan dia masih cukup muda pada saat itu. Sekarang kan usianya 30 tahun, jadi pada saat itu usianya berapa? tapi tidak menuntut kemungkinan kan menikmati juga hasil dari. Oh jelas menikmati, bisa dibayangkan kalau harta saya diambil oleh bapaknya, kemudian dari bapaknya diturunkan ke anak-anaknya, termasuk anaknya itu suaminya Nikita Willy, maka otomatis dia menikmati. Oke, Bu, kabarnya waktu acara pernikahan Ibu sendiri diundang tapi tidak diperbolehkan, gimana Bu? Ada cerita seperti itu? Jadi saya diundang pada saat perkenalan. Nikita Willy diperkenalkan, jadi dia nggak tahu meminang atau apa. Tapi waktu pernikahan, saya juga heran kenapa kok nggak diundang. Bunda sama mungkin suami dari Nikita Willy itu sebenarnya saling mengenal atau saling akrab nggak sih Bu? Atau mungkin Dengan saya? Iya. Kenal sih kenal. Tapi untuk keakraban itu soal lain kan. Karena di situ sudah ada masalah rebutan uang. Ibu mungkin cukup menyesalkan nggak sih Bu akibat perebutan harta, jadi hubungan keluarga semakin renggang gitu? Ya jelas menyesalkan. Bagaimana tidak menyesalkan? Saham diambil secara diam-diam sampai saya nggak tahu sekian lama. Dan ini salah satu yang mungkin akan mudah dipakai oleh orang-orang lain untuk mengambil saham. Jadi bisa dibayangkan, ini khusus dari saham CT dulu ya, belum dari Bluebird. Tapi dari saham CT kita bertiga, kemudian hanya 2 orang yang membuat akte tiba-tiba hilang. Kira-kira wajar apa enggak? Bu, punya harapan apa